Oke bosku, ini dia sebuah solar panel yang sudah ditelantarkan pemiliknya karena pemiliknya tidak mengerti kegunaan dari barang ini. Barang ini merupakan bantuan untuk listrik pedesaan, tapi berhubung orangnya tidak mengerti jadi diterlantarkan di depan rumah sampai lumut-lumut berlengket di panelnya nih. Padahal bagi orang yang mengerti barang ini adalah barang mahal. Kalau kita perhatikan ini merek Solar World. Ini kapasitas 50 WP. Kapasitas 50 WP dan buatan Jerman. Ada tertulis buatan Jerman. Artinya ini barang berkualitas yang sayang kalau diterlantarkan. Ini asli buatan Jerman, tertulis manufacture in Germany. Jadi sudah pasti berkualitas dibandingkan merek-merek Cina. Ini 50 WP ya. Nah, kita akan coba apakah masih bagus. Pada umumnya solar panel ini jarang rusak. Paling yang rusak hanya diodanya. Pemiliknya bilang ini sudah lama tidak dipakai, udah 2 tahun lebih tidak tersambung kemana-mana. Makanya sampai wujudnya begini. Kalau saya lihat kabelnya tadi, memang ujungnya tadi sudah berkarat, ujung kabel ini. Namun saya kikis dahulu, sehingga terdeteksi masih ada arus yang dihasilkan. Tadi ini sampai berlumut, jadi kalau deteksi pakai multitester tidak ada tegangan, tapi setelah dibersihkan, dikikis, saya tes kembali, masih bagus, artinya masih ada tegangan yang keluar sekitar 15 sampai 18 volt. Kita cek ya. Ya, ini pada saat sore hari masih ada tegangan 17 volt. Artinya disimpulkan solar panel ini masih bagus. Jadi kita akan manfaatkan, tetapi kita bersihkan dulu supaya tegangannya lebih maksimal. Kalau dia kotor, tegangannya tidak maksimal karena cahaya matahari jadi tidak tembus ke bagian panelnya. Kita coba bersihkan, saya menggunakan deterjen dan juga pakai minyak tanah. Nah, warna aslinya sebenarnya biru kehitam-hitaman. Jadi setelah saya pakai deterjen, maka kotorannya lebih cepat hilang. Oke, ini dia hasilnya sudah kinclong kembali. Sangat cantik ya, sudah seperti baru. Kalau sudah bersih begini, tegangannya bisa lebih maksimal. Tegangan output. Dan lebih awet. Kita lihat ini, sudah seperti baru. Kita punya bayangan bisa kelihatan di dalam. Nah, sekarang kita akan menempatkan solar panel ini. Setelah dibersihkan, saya arahkan ke matahari. Di sini saya punya aki 12 volt 50 Ah. Sebagai pedoman, kita tidak boleh menyambung langsung ke aki karena tidak ada pengontrolnya. Selain itu,
inverter bisa rusak kalau langsung menggunakan tegangan yang tidak dibatasi. Misalnya inverter kita cuma 12 volt, kita buat tegangan di atasnya bisa cepat rusak. Untuk membuktikannya kita tes dulu. Ini kabel langsung dari panel. Kita cek tegangannya sudah mengarah ke sinar matahari ya, dan sudah dibersihkan. Kita cek tegangannya. Tegangan 19,4 volt, artinya sangat tinggi. Nah, tegangan 19,4 volt ini kita coba langsung sambung ke aki. Artinya langsung mengisi aki. Di kabel aki kita sambung saja plus ke plus, min ke min. Plus panel, plus aki, min panel, min aki. Ya, kita sambung saja. Setelah panel disambung langsung ke aki, kita cek tegangan di aki. Sekitar 14-15 volt. Nah, memang tegangan 15 volt masih bisa diterima untuk mengisi aki. Tetapi tidak ada batasan sehingga nanti pada saat full pengisian tetap berlanjut kalau disambung langsung. Selain itu, kalau kita masih menggunakan inverter, nanti inverter ini bisa rusak karena di inverter ini tegangan inputnya hanya 12 volt. Paling maksimal diterima itu 13 volt. Kalau tadi sudah sampai 15 volt, sudah pasti itu dapat merusak inverter walaupun dalam waktu yang lama. Jadi kita perlu menggunakan solar charge controller atau SCC. Kita tes saja, kita buktikan. Kita lepas penyambungan langsungnya. Pertama kita sambung aki ke SCC ini pada sambungan aki plus dan minus. Nah, setelah disambung aki, SCC ini akan menyala lampu hijau penanda aki sudah masuk. Kemudian kita sambung kabel solar panelnya pada bagian penyambungan solar panel plus dan minus. Dan lampu penanda solar panel sudah terhubung, sudah menyala. Ini solar panel, ini aki berkedip karena penuh. Sekarang kita coba tes lagi pakai multitester. Setelah menggunakan SCC, berapa tegangan yang masuk ke aki. Tadi saat 15 sampai 15, sekian kalau tidak pakai SCC. Setelah pakai SCC kita lihat tegangannya berapa. Iya, hanya sekitar 13,96, 14 volt. Artinya tegangan inilah tegangan pengisian yang normal. Jadi aman kalau disambung ke inverter. Beda dari yang tadi kalau disambung langsung tegangannya bisa sampai 15 volt. Nah, jadi kalau sudah begini kita sudah aman menyambung ke inverter. Kita tes pakai inverter ini. Inverter membutuhkan tegangan 12 volt. Ada juga yang 24 volt ya. Ini saya punya yang 12 volt. Jadi kita sudah berani menyambungkannya karena tegangannya tidak terlalu tinggi sampai 15 tadi. Kita tes, sambungkan positif ke positif aki, kabel merah ke positif dan kabel hitam ke negatif. Kita akan menaikkan tegangan aki dari 12 volt DC menjadi 220 volt AC. Walaupun tidak stabil di 220 volt, artinya sudah bisa menyalakan alat elektronik yang 220 volt sampai 240 volt. Kita lihat inverter sudah menyala. Kita tes untuk
mengecas HP, menyalakan kipas, dan lain sebagainya. Kita tes tegangan output dari inverter pada tegangan AC ya. Kita bikin ke 750. Ya, tegangannya sudah dinaikkan menjadi 240 volt AC. Jadi tegangan aman untuk alat elektronik 220 sampai 240. Kita sudah mendapatkan tegangan itu. Kenapa tidak stabil? Itu pengaruh dari inverter juga. Pada intinya sudah aman, stabil pada umumnya di 240 volt. Artinya aman, kita sudah bisa mencoba ke alat-alat elektronik kita. Saya coba tes HP untuk ngecas HP. Bukan HP begini saja, HP Android juga bisa, tapi HP Androidnya dipakai untuk bikin kamera jadi. Nah, pengisian masuk. Kemudian, kita coba sekali lagi. Artinya chargernya 220 sampai 240 volt bisa aman. Kita coba lagi pakai kipas angin. Ya, saya contohkan sesuai dengan apa yang ada di tempat saya. Saya contohkan pakai kipas angin. Dia kipas angin 2 kecepatan. Saya colok dan nyalakan dan menyala. Oke. Nah, inilah contoh beberapa penerapannya, bisa untuk televisi dan lain sebagainya. Intinya kita sudah berhasil memanfaatkan solar panel tadi untuk dijadikan sumber listrik tenaga surya di rumah. Jadi sangat cocok untuk daerah yang tidak ada PLN atau pada saat mati lampu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Salam Maradilmu Channel.